Hai hello, jumpa lagi guys di channel RT/RW. Kali ini kita akan membahas tentang wisata religi, Makam Sunan Muria. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya, supaya bila ada konten terbaru dari channel RT/RW kalian tidak akan ketinggalan kontennya. Kuy langsung ke pembahasannya. Saya punya ketertarikan khusus pada wisata religi. Sudah mengunjungi beberapa makam dan masjid bernilai sejarah tapi baru sempat menuliskannya beberapa saja. Seperti ke makam Prabu Haryan Kancana atau Sunan Panjalu, ke Goa Pamijahan, Kompleks Makan Kesultanan Bima, Petilasan Nyi Roro Kidul, dan makam Sunan Kudus. Begitupun setelah mengunjungi makam Sunan Kudus saya punya nazar berziarah pada ke-9 makam Wali Songo. Pada kunjungan berikut ke Kota Jenang, saya mendapat kesempatan menambah satu lagi. Wisata Muria, kali ini ke makam Sunan Muria yang terletak di lereng Gunung Muria atau di Puncak Colo. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dan bernama asli Raden Umar Said. Menemukan juga buah Parijoto. Setelahnya banyak membaca mengenai keistimewaan Sunan Muria. Tidak sulit mencapai lokasi pemakaman yang berada di sekitar kawasan destinasi wisata Colo itu. Dari kota Kudus lurus saja jalannya menyisir Punggung Muria. Untuk yang akan naik kendaraan umum bisa naik dari Terminal Kudus. Jalannya lebar dan sepertinya pemerintah beraspal mulus. Daerah Jawa Tengah serius menggarap lokasi makam ini sebagai destinasi wisata ziarah Jawa Tengah. Sekalipun jalannya berkontur, barisan rumah penduduk diselingi oleh kebun dan sawah yang hijau, membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan. Kadang juga terlihat aktivitas penduduk di sawah atau di kebun. Pohon lengkeng dan petai sedang berbuah. Jarak makam Sunan Muria di Gunung Muria ini dengan ke Kota Kudus hanya sekitar 19 km dengan waktu tempuh 2 jam berkendaraan roda 4. Di ujung perjalanan kita akan bertemu dengan gerbang retribusi. Harga tiket masuk Rp2.000 per orang dan kendaraan roda 4 10.000. Sungguh sangat terjangkau. Tersedia lahan parkir cukup luas. Lokasi makam sesungguhnya masih berjarak sekitar 2 km dari pintu masuk. Untuk mencapai tempat peristirahatan terakhir dari putra Sunan Kalijaga bersama Dewi Saroh binti Maulana Ishak ini, tersedia dua pilihan, berjalan kaki dengan manjat tangga atau naik menggunakan ojek dengan ongkos Rp10.000 per orang. Naik ojek menuju lokasi Gunung Muria karena kendaraan roda 4 tidak bisa sampai ke atas, perjalanan ke makam Sunan Muria harus disambung ojek. Bagusnya transportasi ojek sudah dikelola secara baik memakai dan bahkan pengendaranya seragam khusus warna ungu. Tapi ingatlah bahwa naik ojek menuju makam Kanjeng Sunan Muria sedikit keberanian, perlu di samping motornya memang berjenis sport, Honda Mega Pro, jalan menuju puncak Sunan Muria cukup menantang. Mengecil, terjal dengan berkelok-kelok di jurang curam sebelah kiri. Belum lagi abang ojeknya yang merasa akrab dengan medan dan menganggap ia seperti di arena balap. Sekalipun saya menghibur diri dengan memandang langit biru di atas dan pepohonan hijau di samping, tak urung beberapa kali saya menepuk bahunya agar memanfaatkan rem. Bahkan suami saya sempat memperingatkan dari belakang agar saya berpegangan lebih kencang. Sementara jantung berdebar-debar saya masih sempat memikirkan apa yang berada dalam pikiran Raden Umar Said atau yang dikenal sebagai Sunan Muria saat memutuskan mendirikan pesanggerahan di tempat ini. Kemudian menjadikannya basis penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jangankan di masa lalu yang pastinya tempat ini masih hutan belantara lebat, saat ini pun lokasinya relatif terpencil.
Atau mungkinkah seperti yang diceritakan dalam sejarah bahwa Raden Umar Said lebih suka hidup di tempat terpencil dibanding tempat ramai? Di tempat seperti ini ia lebih leluasa mendalami ilmu agama, mengajarkan penduduk, kepada bahkan juga mencontohkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Mengingat kondisi sekitaran Gunung Muria yang subur mestinya sejak dulu penduduknya hidup makmur. Sampai di Gunung Muria selang 10 menit kemudian saya kembali bernapas lega. Di pangkalan ojek Muria 2 ini sudah banyak peziarah. Sebagian mereka duduk-duduk menunggu rekan yang belum naik. Sebagian lagi antri menunggu ojek pulang. Dan saya juga tak mau ketinggalan duduk di atas bangku-bangku bambu yang disediakan. Melepas pandang ke bawah, mengikuti alur indah dari jalanan beraspal tempat kedatangan saya tadi. Baca juga keindahan Masjid Agung Jawa Tengah dari viewpoint ini. Untuk sampai ke makam keramat di Gunung Muria, kita perlu berjalan kaki sedikit lagi. Untung jalannya sudah rata. Seorang wanita yang sepertinya berusia lebih muda dari saya berjalan sambil dipapah suaminya. Tampak wajahnya menahan sakit, mungkin lututnya melangkah saat bermasalah. Sementara yang lain dengan wajah-wajah tekun dan kusuk, meniti tapak dengan hening. Membuat udara yang sudah sejuk lebih dingin untuk saya. Setelah dan melewati warung-warung peristirahatan tempat sederhana yang disediakan penduduk bagi pengunjung, kita akan tiba di sebuah anak tangga yang berfungsi sebagai jalan. Di kiri kanannya terdapat toko dan warung yang lebih tertata, menjual aneka pernik souvenir, baju, dan makanan. Temboknya dicat hijau dan kuning yang menimbulkan kesan ceria. Baca juga, Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus dari bawah tangga ini belok ke kanan. Ada tulisan dan panah menuju ke arah makam. Di sini sendal pengunjung harus dilepas, dimasukkan ke dalam kantong dan dibawa masuk ke dalam. Jika lupa membawa kantong plastik, tak perlu khawatir, ada yang menjual. Di sini juga para peziarah mengambil wudu terlebih dahulu sebelum masuk ke makam. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai makam Sunan Muria. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua, dan masih banyak misteri-misteri, sejarah dan tempat wisata yang belum terungkap. Namun itu akan menjadi pembahasan di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, boleh dong kasih jempol ke atas. Dan jika kalian ingin berlangganan di channel ini, kalian bisa dengan mensubscribe channel ini guys. Supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel RT/RW. Dan bila ada kurang lebihnya mohon maklumi ya. Don't forget to smile, keep calm, kencangkan sabuk pengaman, longgarkan celana dalam, and stay tune di video selanjutnya. Bye bye.